Gua mau mulai dari satu kalimat yang mungkin bikin dada lo sesak. Kemiskinan itu bukan cuma soal nggak punya uang. Kemiskinan itu soal harga diri yang diinjak tiap hari, soal perut kosong tapi kepala harus tetap tegak, soal dihina tapi nggak boleh jatuh. Dan di titik paling gelap itulah banyak orang Cina memulai hidup mereka. Bertahun-tahun lalu, mayoritas dari mereka bukan pengusaha besar. Mereka bukan orang kaya. Mereka buruh, kuli, pedagang kecil, bahkan pendatang yang dianggap rendah. Datang ke negeri orang tanpa jaminan, tanpa koneksi, tanpa belas kasihan. Yang mereka punya cuma satu hal, rasa takut. Takut kelaparan, takut mati miskin, takut anak mereka hidup lebih buruk dari mereka. Rasa takut itu nggak bikin mereka lari. Rasa takut itu mereka peluk, mereka jadikan bahan bakar. Sejak kecil, anak-anak diajar satu kalimat yang terus diulang sampai masuk ke tulang. Kalau lo miskin, itu aib, bukan aib. Karena lo jahat, tapi aib. Tapi dari situlah mental baja dibentuk. Mereka diajar untuk menahan malu, menahan capek, menahan lapar, asal satu hari nanti bisa berdiri tegak tanpa minta kasihan. Orang Cina tumbuh dengan konsep hidup yang keras tapi jelas. Hidup itu utang yang harus lo bayar dengan kerja. Nggak ada mimpi besar tanpa pengorbanan besar. Nggak ada hasil tanpa luka. Makanya jangan heran kalau lo lihat mereka buka toko dari pagi buta sampai larut malam. Bukan karena mereka cinta kerja, tapi karena mereka benci miskin. Mereka nggak romantisasi penderitaan. Mereka nggak bangga jadi susah. Mereka ingin keluar secepat mungkin. Cara berpikirnya sederhana tapi brutal. Kalau gua berhenti, gua kalah. Kalau gua malas, gua mati pelan-pelan. Jadi mereka gerak, terus gerak. Bahkan saat badan minta ampun. Satu hal penting yang sering orang lain nggak sadari, mereka sangat menghormati proses. Anak kecil disuruh bantu di toko. Bukan untuk dieksploitasi, tapi untuk belajar realita. Belajar ngitung, belajar ngomong sama orang, belajar ditolak, belajar dihina, belajar bangkit. Mental bisnis bukan diajar dari buku motivasi, tapi dari lantai toko yang dingin dan tangan yang kapalan. Gua pernah dengar satu cerita. Seorang ayah bilang ke anaknya, gua nggak bisa ninggalin harta buat lo, tapi gua bisa ninggalin rasa lapar yang nggak akan pernah lo lupa. Rasa lapar itu yang nanti ngejar lo tiap pagi. Kata-kata itu keras, tapi justru itulah yang bikin anak itu tumbuh jadi mesin kerja. Mereka juga punya prinsip yang hampir sakral. Jangan pamer sebelum aman, jangan gaya sebelum mapan. Saat mulai punya uang, mereka nggak langsung beli barang mewah. Mereka beli alat, mereka beli stok. Mereka putar lagi, uang dianggap tentara, bukan piala. Tentara harus dikirim perang, bukan dipajang. Dan soal gengsi, mereka membunuhnya sejak awal. Mereka nggak peduli dibilang pelit, dibilang norak, dibilang terlalu hemat. Buat mereka, omongan orang nggak pernah bikin perut kenyang. Yang bikin perut kenyang itu disiplin dan konsistensi. Lu tahu kenapa banyak dari mereka kuat jatuh bangun? Karena dari awal hidup mereka udah jatuh. Bangkrut nggak bikin trauma, ditipu nggak bikin berhenti. Dagangan nggak laku dianggap pelajaran, bukan kiamat. Mereka punya mental, besok gue coba lagi. Dengan cara yang lebih pintar. Mereka juga sangat menghargai jaringan. Bukan cuma koneksi buat gaya-gayaan, tapi jaringan untuk bertahan. Saling pinjam modal, saling jaga toko, saling info peluang. Bukan karena mereka malaikat, tapi karena mereka paham satu hal, sendirian itu rapuh. Yang paling bikin merinding, mereka rela hidup sederhana bertahun-tahun demi satu tujuan. Anak mereka nggak boleh ngerasain hidup seperti mereka. Orang tua rela hancur asal anak naik kelas. Rela nggak liburan, nggak santai, nggak nikmatin hidup. Demi satu generasi ke depan berdiri lebih tinggi. Ini bukan cerita suci, ini cerita keras. Banyak air mata, banyak pertengkaran, banyak kelelahan yang nggak pernah diceritain. Tapi dari sanalah satu pola lahir. Kerja tanpa drama, nabung tanpa pamer. Bangkit tanpa banyak bicara. Kemiskinan bagi mereka bukan takdir, kemiskinan itu musuh. Dan musuh itu nggak dilawan dengan keluhan, tapi dengan disiplin yang kejam dan kesabaran yang panjang. Ada satu pola yang jarang dibahas tapi sering terjadi. Saat orang lain mulai mencari kenyamanan, orang Cina justru masuk ke fase paling tidak nyaman. Mereka sengaja hidup di bawah kemampuan. Bukan karena nggak mampu naik kelas, tapi karena mereka ngerti satu hal, kenyamanan itu candu. Sekali kebiasaan enak, otak jadi malas mikir. Sekali terlalu santai, naluri bertahan perlahan tumpul. Makanya banyak dari mereka kelihatan pelit padahal sebenarnya sangat disiplin. Mereka hitung semua, uang parkir, uang makan, uang receh. Bukan karena mereka cinta uang kecil, tapi karena mereka anti kebocoran. Mereka paham, kebocoran kecil yang dibiarkan bisa jadi lubang besar. Dan lubang besar cukup buat menjatuhkan usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun. Gue mau jujur, cara hidup ini nggak romantis. Capek. Monoton. Kadang bikin iri lihat orang lain bisa santai. Tapi mereka punya prinsip, iri itu mahal. Setiap menit yang dipakai buat membandingkan hidup,
adalah menit yang terbuang. Jadi mereka fokus ke satu hal, nambah nilai diri dan usaha. Orang Cina juga punya kebiasaan yang kelihatan aneh tapi efektif. Mereka belajar dari kegagalan orang lain. Saat toko tetangga tutup, mereka nggak menertawakan. Mereka menganalisa salahnya di mana. Salah harga, salah lokasi, salah ngutang, salah partner, semua dicatat di kepala. Ya bagi mereka nama kegagalan orang lain adalah pelajaran gratis. Selain urusan kecil, orang itu sangat keras pada diri sendiri, tapi tetap realistis. Nggak ada gengsi kerja apa. Selama halal dan muter duit, mereka jalanin. Dagang kecil nggak masalah, kerja berat nggak masalah. Yang penting satu, ada arus masuk. Dari arus kecil itu mereka sabar naikin debit. Pelan tapi konsisten, mereka juga nggak gampang lompat. Saat usaha mulai jalan, mereka tahan diri. Nggak buru-buru buka cabang, nggak buru-buru ganti gaya hidup, mereka pastiin pondasi kuat. Karena mereka tahu usaha yang tumbuh terlalu cepat sering berakhir terlalu cepat. Kesabaran menahan diri inilah yang jarang dimiliki banyak orang. Soal pendidikan ini yang sering disalahpahami. Mereka bukan cuma ngejar nilai, tapi mental dan tanggung jawab. Anak-anak diajar disiplin sejak dini. Kalau salah diingatkan dengan tegas. Kalau malas didorong untuk berubah. Kedengarannya keras, tapi tujuan mereka jelas. Dunia nggak selalu lembut, jadi mental harus kuat. Lebih baik ditempa sekarang daripada goyah di kemudian hari. Gue pernah lihat sendiri, anak pulang sekolah langsung bantu toko. Teman-temannya main, dia capek. Tapi disitulah dia belajar manajemen waktu, belajar prioritas, belajar tahan emosi saat pelanggan nyebelin. Semua itu jadi modal hidup yang nggak bisa dibeli dengan ijazah. Mereka juga punya hubungan aneh dengan waktu. Waktu dianggap aset paling mahal. Nongkrong tanpa tujuan dianggap pemborosan, gosip dianggap racun. Mereka lebih milih tidur cepat biar besok fokus daripada begadang buat hal yang nggak nambah apa-apa. Padahal bisnis mereka jarang berharap keajaiban. Mereka percaya angka, mereka percaya perhitungan. Semua dihitung dingin, modal, margin, risiko. Kalau nggak masuk akal, mereka mundur tanpa drama. Nggak ada istilah nekat demi gaya. Gengsi itu dibunuh pelan-pelan sampai mati. Satu hal yang bikin mereka bertahan lama, mereka nggak gampang puas. Saat sudah keluar dari miskin, mereka belum merasa aman. Karena trauma kemiskinan itu panjang. Ingatan tentang hari-hari susah terus menghantui. Dan justru ingatan itulah yang bikin mereka waspada, hemat, dan terus bergerak. Mereka jarang cerita perjuangan. Bukan karena nggak ada, tapi karena bagi mereka cerita nggak bikin uang. Hasil yang bikin orang diam. Jadi mereka kerja dalam sunyi, capek dalam diam, dan bangkit tanpa tepuk tangan. Cara mereka keluar dari kemiskinan bukan lewat keajaiban, tapi lewat ribuan hari yang sama. Bangun pagi, kerja keras, tahan diri, hitung ulang, ulang lagi. Sampai akhirnya satu hari, tanpa disadari, mereka berdiri di tempat yang dulu cuma bisa dilihat dari bawah. Ada satu fase terakhir yang paling berat, dan justru disinilah banyak orang gagal. Saat uang mulai ada, saat hidup mulai longgar, saat kesempatan untuk lengah terbuka lebar. Di titik ini, orang Cina nggak jadi lembut. Mereka malah jadi lebih dingin. Trauma kemiskinan itu nempel seumur hidup. Bukan bikin takut tanpa alasan, tapi bikin sadar bahwa semua bisa runtuh kapan saja. Makanya saat sudah punya hasil, mereka bukan bertanya bagaimana menikmati hidup, tapi bagaimana mempertahankannya. Mereka paham, naik itu susah, tapi jatuh jauh lebih cepat. Di fase ini mereka mulai memikirkan dua hal besar, perlindungan dan regenerasi. Perlindungan artinya usaha nggak boleh bergantung ke satu sumber. Kalau satu jatuh, yang lain masih hidup. Regenerasi artinya ilmu dan disiplin harus turun ke anak, ke keluarga, ke lingkaran dekat. Uang bisa habis, tapi cara berpikir harus diwariskan. Makanya jangan heran kalau lu lihat orang tua Cina kelihatannya keras ke anak yang sudah mapan. Bukan karena nggak sayang, tapi karena takut. Takut anak jadi manja. Takut anak lupa rasanya berjuang. Takut semua yang dibangun hancur cuma karena satu generasi nggak siap mental. Mereka sadar betul, musuh terbesar setelah miskin bukan orang lain, tapi diri sendiri. Rasa puas, rasa cukup. Rasa aman palsu, 3 racun ini dibenci habis-habisan. Jadi mereka bikin standar hidup yang dikontrol, bukan dikendalikan nafsu. Lo juga bakal lihat satu kebiasaan unik. Saat sudah kaya, mereka tetap kelihatan biasa. Lo bukan pura-pura rendah hati, tapi karena mereka tahu pamer itu undangan masalah, pamer narik iri, iri narik konflik. Konflik narik kehancuran, jadi mereka pilih tenang, diam, dan fokus. Di dunia usaha, mereka jarang cari sorotan. Mereka nggak butuh validasi, mereka butuh arus kas. Mereka nggak sibuk branding diri, tapi sibuk memperkuat sistem, gudang, distribusi, relasi supplier, efisiensi. Hal-hal yang nggak kelihatan tapi menentukan hidup mati usaha. Yang bikin merinding, mereka juga sangat sabar menghadapi waktu. Mereka nggak mikir cepat kaya. Mereka mikir panjang, 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai mereka mati.
Semua langkah dihitung seolah hidup ini maraton, bukan sprint. Dan ketika jatuh lagi, karena jatuh itu pasti, mereka nggak drama. Mereka evaluasi, potong biaya, turun gaya hidup, balik ke mode bertahan, tanpa malu, tanpa gengsi. Karena bagi mereka, bertahan hidup jauh lebih terhormat daripada mati sok kaya. Gua mau jujur, jalan ini nggak cocok buat semua orang. Ini jalan sunyi, jalan sepi pujian. Dan pernah tekanan batin. Banyak orang bilang mereka terlalu keras, terlalu dingin, terlalu perhitungan. Tapi justru itu yang bikin mereka keluar dari kemiskinan. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Cara berpikir ini bukan soal etnis, bukan soal darah. Ini soal mental, siapapun bisa pakai. Tapi nggak semua orang sanggup. Karena mental ini nuntut lo buat jujur ke diri sendiri, disiplin tanpa disoraki, dan kerja tanpa janji manis. Orang Cina nggak nunggu keadaan berubah. Mereka yang berubah duluan. Mereka nggak nunggu sistem adil. Mereka bikin sistem kecil sendiri. Mereka nggak nunggu peluang besar. Mereka kumpulin peluang kecil sampai jadi besar. Kemiskinan bagi mereka bukan cerita sedih buat dikasihani. Kemiskinan itu luka yang jadi pengingat. Pengingat bahwa hidup nggak akan ngasih apa-apa ke orang yang cuma berharap. Dan di ujung jalan panjang itu mereka nggak berdiri sambil teriak. Mereka berdiri diam, nengok ke belakang. Lihat hari-hari lapar, hari-hari dihina, hari-hari hampir menyerah. Lalu mereka lanjut jalan. Karena bagi mereka, berhenti itu kemewahan yang terlalu mahal.